Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Suprati, mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor NIM PPG A9512138 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini tanggal 12 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Alhamdulillah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari Pak Ketua, Mas Ketua. Sepertinya semua masuk hari ini, oke? Nanti kalau Bu Guru panggil tolong acungkan jarinya, oke? Aulia, hadir? Hadir. Aura, Alif, Rifki, hadir. Rizky, Alif Rizky. Blenda, hadir. Oke. Bulan, hadir. Karvila Aska. Menuntut ilmu merupakan salah satu apa? Salah satu upaya kalian mengisi apa? Kemerdekaan. Belajar dengan rajin, tepat waktu, disiplin. Sekarang tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Sudah siap? Berkonsentrasi? Letakkan dulu di atas meja segala peralatan tulisnya. Masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Iya, di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Kalian sudah mengenal suhu dan sudah mengenal kalor. Coba siapa masih ingat apa itu suhu dan apa itu kalor? Cok, silakan acungkan jarinya. Mari. Ayo. Ya. Suhu adalah besaran derajat panas suatu benda. Ya, derajat panas, besaran atau derajat panas suatu bendera. Itu suhu. Berarti nek kalor apa? Kalor apa, Cok? Oh iya, tepuk tangan dulu buat Mbak Maya. Oke, masih ingat ya? Panas adalah benda yang menghasilkan panas. Benda yang menghasilkan panas. Panas adalah benda yang menghasilkan panas. Kalor adalah benda. Apakah kalor itu benda? Bukan. Kurang tepat bahasanya. Ayo. Tujuan pembelajaran kita hari ini terlalu kecil ini saya menuliskannya ya. Saya bacakan. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor secara kondensif melalui pengamatan video pembelajaran dengan benar. Yang pertama, nanti akan disuguhkan sebuah video pembelajaran dan kalian harus mampu mencermati dan mengamati yang berkenaan dengan perpindahan panas khususnya secara kondusif. Yang kedua, tujuan kita hari ini yaitu mampu menganalisis jenis-jenis perpindahan kalor secara kondusif dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kalian berkelompok mendiskusikan kegiatan kalian di sekitar kalian
Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu membuktikan konsep perpindahan kalor secara konduksi dengan tepat. Jadi nanti kalian juga melakukan percobaan yang merupakan salah satu contoh dari kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan perpindahan panas secara konduksi. Nomor 4, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyusun kembali hasil percobaan. Jadi nanti kalian membuat sebuah laporan, ya. Kemudian dipresentasikan. Kemudian setelah membaca teks perpindahan panas, peserta didik mampu menganalisis informasi penting. Nah, nanti di dalam pembelajaran kalian juga akan dikenalkan bagaimana mencari kalimat penting dalam sebuah bacaan. Kalian kemarin sudah ya di tema BP itu sudah ya informasi penting ya. Kemudian nomor 6, peserta didik mampu menyusun informasi penting dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini tujuan kita hari ini, yaitu membuat sebuah peta pikiran berdasarkan sebuah teks eksplanasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan ringkasan dalam bentuk peta pikiran dari teks eksplanasi secara lisan. Berarti tahu lisan, mengerti lisan, mampu berbicara, mampu menjelaskan dari peta pikiran yang sudah kalian susun sendiri bersama kelompok kalian. Sudah jelas apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya, semua paham ya? Dengan pembelajaran kita hari ini, kalian pernah melakukan kegiatan memasak? Pernah? Nah, memasak itu merupakan salah satu contoh kegiatan yang berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perpindahan panas ya. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran berikut ini. Tolong simak baik-baik, setelah video pembelajaran nanti akan ada yang saya tanyakan seputar tentang video yang sudah saya tayangkan ya. Perpindahan kalor di sekitar kita. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas ya. Perpindahan panas itu melalui 3 cara. Ya, kalian bisa simak di bahan ajarnya itu ya. Silahkan dibuka. Di situ ada, di bukunya paket kalian juga ada. Perpindahan panas itu melalui 3 cara, yaitu apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Perpindahan panas khususnya hari ini yang akan kita bahas yaitu perpindahan panas secara konduksi. Dalam video tadi dijelaskan bahwa panas itu bisa berpindah ya, karena ada perbedaan apa? Suhu. Panas itu bisa berpindah, yang bisa mengalami perpindahan pada benda padat, cair, dan gas. Panas berpindah dari suhu yang apa? Tinggi ke yang rendah. Begitukah langkah-langkah kalian dalam membuat peta pikiran? Yang pertama apa? Mencari kata kunci. Terus apa? Menentukan bahan bacaan. Menentukan
menjelaskan sebuah teks eksplanasi khususnya untuk hari ini ya. Ini memuat tentang teks eksplanasi yang sebelumnya yang segitu banyak itu kita ringkas menjadi sekian. Jadi kita memuat waktu juga. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita mengungkapkan nanti, sebelum kalian mulai melisankan peta pikiran kalian, kalian harus mampu menguasai dulu isi bacaan. Ya. Silahkan kalian menuliskan kira-kira dugaan apa, jawaban apa kalian, jawaban sementara kalian sebelum kalian melakukan percobaan. Bagaimana dengan materi yang menjadi perantara saat terjadi perpindahan secara konduksi? Ya, ini masalah kita. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kalian ingin menyajikan ringkasan teks dalam bentuk mind map atau peta pikiran? Silahkan kalian memulai menulis. Kalian bisa memberikan jawaban sementara kalian tulis dalam buku tugas kalian dari video yang sudah kalian amati dan dari teks eksplanasi yang sudah saya katakan tadi. 5 menit ya. Silakan kalian mencoba menjawab jawaban sementara kalian atas dua masalah yang ada dalam layar ini. Kira-kira apa ya? Bagaimana ya dengan materi perantara saat terjadi perpindahan secara konduksi? Apa saja ya saat kita ingin memperhatikan? Apa saja ya yang kita ingin siapkan? Ada yang sudah mencoba menulis? Sudah? Ada yang sudah mencoba menulis? Ada yang sudah mencoba menjawab? Angkat tangannya. Bagaimana dengan persoalan pertama? Bagaimana dengan zat perantara saat terjadi perpindahan secara konduksi? Bagaimana
setelah itu apa? Ikuti langkahnya. Hati-hati Mas Fatih. Ya Mbak hati-hati menuangkan air termosnya, hati-hati. Ikuti prosedurnya ya, setelah menuangkan air bagaimana, kemudian sendoknya bagaimana, harus dipegang setelah berapa menit. Oke ya. Mulai membuat peta pikirannya, pahami dulu bacaannya ya. Katakan yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan ya warga yang di depan bicara. Ya, terasa lebih hangat. Ya, oke. Tadi ada percobaan tapi terasa lebih hangat. Mari perhatikan, jangan sibuk sendiri ya. Ya, mari. Ya, yang kedua. Ya, terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Lanjut. Karena zat-zat padanya yang tidak berpindah dengan tidak disebabkan yang mengalami. Ya, kasih bosnya dulu. Ada yang mau menanggapi dengan jawaban kelompok apa ini? Merah apa? Hijau. Dari nomor 2 tadi, mengapa ujung sendok yang dipegang terasa panas? Karena perpindahan konduksi. Ada yang mau menanggapi? Ya, Mbak Kaila silakan. Harusnya Oh gitu, harusnya dijelaskan. Mengapa tadi ujung sendok kok panas? Karena terjadi perpindahan konduksi. Nah, menambahkan harusnya dijelaskan lagi. Nah, dimaksud dengan perpindahan konduksi. Ya, bisa diterima. Terima kasih Mbak Kaila. Ada yang lain? Berarti nomor 2 perlu penjelasan lagi ya. Ya, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan, mungkin membantu kelompok hijau ini untuk menjelaskan yang nomor 2. Sampun? Sudah? Cukup? Ya, sekarang ke peta pikirannya silakan. Ya, ini ya. Ini hasilnya ya. Ini adalah hasil dari peta pikiran kelompok hijau ya. Silakan. Agak naik. Nah, biar lebih enak. Nah, ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok hijau. Ya, silakan perhatikan dulu mau menjelaskan peta pikiran yang dibuat. Baiklah, saya dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi kami membuat peta pikiran. Pertama, perpindahan panas. Yang melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas secara perpindahan panas tanpa zat perantara ikut berpindah. Iya. Contoh konduksi adalah tutup panci yang dipanaskan, logam yang dipanaskan di atas api. Iya. Konveksi. Konveksi adalah zat perantara tidak ikut berpindah. Contohnya memasak air. Memanaskan air. Nah, udah. Adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya menggunakan
panas tanpa zat perantaranya ikut berpindah. Oke, ini sudah bagus ini ya. Terima kasih Mas, silakan kembali kasih aplausnya. Banyak ya. Biru. Mari silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kelompok merah. Sekarang yang lain perhatikan. Kalau ada yang mengganda silakan nanti ditanggapi atau bertanya. Apa yang kami rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air ruangan? Yang kami rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air akan terasa panas. Terasa panas ya. Kemudian Karena air yang sangat panas dan sendok yang terlalu karena air yang sangat panas dan sendok yang terlalu tipis. Ya, silakan. termasuk peristiwa apakah perpindahan panas tersebut mewakili maka demikian. Perpindahan panas pada percobaan itu termasuk peristiwa perpindahan panas secara Masih. pada air merambat panas pada air merambat ke sendok. Ya. Perpindahan panas konduksi panas pada air merambat ke sendok. Tangan, ya. Ada yang mau menanggapi? Jawaban dari kelompok merah tadi. Kelompok mana tadi? Kelompok merah. Ya. Sudah jelas, cukup jelas. Jawaban nomor 2 tadi apa, Mbak? Kenapa ujung sendok panas? Karena air yang sangat panas dan sendok yang sangat tipis. Ada yang bisa melengkapi? Mbak Kaila lagi. Oh, Mbak Kaila lagi. Yang lainnya mana ini? Ya, Mbak Kaila silakan di sini, Mbak Kaila. Oh iya, harusnya lebih terperinci dijelaskan. Terjadi perpindahan panas dari panas pada air melalui sendok ke tangan kita. Gitu katanya Mbak Kaila ya. Bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak Kaila. Oke. Silakan ya, peta pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beda ya, peta pikirannya berbentuk bulat-bulat begini ya. Nggak apa-apa, bagus ya, silakan. Agak naik, jadi tidak kelihatan. Duduk di sini. Nah, Saya mau mempresentasikan hasil mari silakan diperhatikan. perpindahan halo adalah bentukan energi. Ambil ditutupi Mbak Putri. Nah, Adalah bentuk energi yang ada dalam sebuah benda. Contohnya yaitu radiasi konveksi. ya. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai partikel-partikel benda tersebut. Contohnya membawa uji besi, menyetrika baju, mengaduk teh. Ya. Contoh konveksi adalah perpindahan panas dari satu tempat yang dari satu partikel ke yang lain dengan segera partikel-partikel bendanya. Contoh mata air, laut, dan Ya. radiasi adalah dipancarkan atau diserap oleh suatu terbangnya pada warna Nah, cahaya matahari, api unggun, dan cahaya lampu. ya, terima kasih. Ya. Ya. Ya, ini bentuknya lain ya. Bentuknya seperti yang sebelumnya itu kotak-kotak, ini berbentuk bulat-bulat ya. Bentuk bulat-bulat di mana perpindahan panas itu ada 3, ada konduksi, konveksi,
dan tadi bisa tidak apa-apa ya dalam bentuk yang lain. Oke, terima kasih. Silakan kembali kelompok merah ke kelasnya. Ya, dari yang sudah dipresentasikan tadi, berarti dugaan sementara kalian tentang zat perantaranya tadi benar apa tidak? Zat perantara sebelumnya kalian tetapkan tadi bersifat apa? Tetap tidak berpindah. Zat perantara pada peristiwa ini itu tetap tidak ikut berpindah. Dalam percobaan kalian tadi zat perantaranya apa? Jangan salah ya, zat perantaranya apa? Sendok. Jadi kesimpulannya bahwa perpindahan secara konduksi itu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan apa zat perantara. Kemudian dalam membuat peta pikiran apa saja yang dibutuhkan sesuai nggak dengan dugaan kalian sebelumnya tadi? Iya, apa saja yang dibutuhkan? Kata kunci dan informasi penting atau kalimat penting. Jadi dalam sebuah peta pikiran kita tidak usah menjelaskan panjang lebar, cukup poin-poinnya saja, cukup kalimat-kalimat pentingnya saja, cukup kata kuncinya saja. Gitu ya. Ya, mari apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Teks eksplanasi, apa lagi? Cara konduksi, peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Manfaatnya apa? Kalian menambah pengetahuan tentang apa? Bahwa panas itu bisa berpindah, khususnya yang hari ini yaitu perpindahan secara konduksi. Perasaannya bagaimana tadi? Ya, kalian sudah bermain dengan gelas, sudah bermain dengan air, sudah bermain dengan kotak-kotak. Ada yang membuat dengan bulat-bulat ya, seperti balon kata, ya. Ada materi yang sulit dipahami dari dua materi tadi. Bisa paham semua? Bisa. Alhamdulillah. Materi apa yang paling berkesan buat kalian? Perpindahan panas yang secara konduksi. Kenapa? Karena di sana kalian mengalami sendiri ya, mengalami sendiri bagaimana perpindahan konduksi itu terjadi. Ya.